Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika rotasi seri 1 dengan topik garis kerja gaya dan momen gaya. Yuk! Baik, kita mulai garis kerja gaya. Yang pertama ya, vektor gaya F memiliki besar dan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Ini adalah vektor gaya F. Kemudian garis kerja gaya adalah garis perpanjangan vektor ke arah titik tangkap dan ke arah tanda arah. Vektor gaya seperti ditunjukkan pada gambar. Panjangan vektor ke arah titik tangkap. Ini ya, bawah sini ya. Kemudian perpanjangan tanda arah sana ya. Jadi ini adalah garis kerja gaya, Kemudian vektor gaya F dapat dipindahkan di sepanjang garis kerja gaya dengan syarat tidak mengubah nilai. F ini bisa dipindahkan ke sana ya, kita pindahkan, dan juga bisa dipindahkan ke sini ya, sepanjang garis kerja gaya. Kemudian garis kerja gaya ini sebagai dasar untuk memahami momen gaya setelah ini. Oke, lanjut. Contoh peristiwa momen gaya. Ini adalah sebuah batang yang memiliki berat 20 Newton. Animasi di samping ini adalah contoh momen gaya berat batang. Titik tangkap vektor gaya berat berada di tengah batang. Kemudian besarnya momen gaya berat adalah berat dikali lengan gaya. Apa itu lengan gaya? Adalah jarak dari titik poros putar sampai dengan garis kerja gaya berat. Jadi tadi sebelumnya sudah ditampilkan apa itu garis gaya. Jadi seperti ini garis gayanya berubah-ubah ya. Kemudian menurut peristiwa tersebut momen gaya berat berbeda-beda karena garis kerja gaya berpindah-pindah ya. Bahkan arahnya juga momen gayanya berubah-ubah ya. Jadi kadang searah jarum jam, dan searah jarum jam ke sini, kadang ke sini ya. Oke, sekarang kita perlihatkan arah momen gaya positif itu untuk putaran berlawanan jarum jam ya. Sedangkan negatif untuk putaran searah jarum jam. Ini adalah arah negatif ya, yang searah jarum jam, sedangkan sebaliknya kalau arahnya berlawanan jarum jam ini positif ya. Jadi ini yang berlawanan tuh negatif, yang searah tuh yang berlawanan positif, yang searah negatif ya. Oke. Lanjut. Momen gaya. Jadi momen gaya, besarnya momen gaya adalah gaya kali lengan gaya. Dinyatakan dengan tau, ini adalah tau, bacanya tau sama dengan gaya kali lengan gaya. Jadi ini adalah lengan gaya, sedangkan ini adalah gayanya. Jadi untuk momen gaya ini antara lengan gaya dan gaya itu saling tegak lurus. Ya, saling tegak lurus terangannya. Jadi tau adalah momen gaya, F adalah gaya, satuannya Newton, dan D lengan gaya satuannya meter. Sehingga momen gaya satuannya Newton meter. Oke, lanjut. Momen gaya untuk gaya tidak tegak lurus lengan gaya. Jadi kalau tadi kan definisinya untuk gaya kali lengan gaya kalau saling tegak lurus. Nah, kalau gaya itu tidak tegak lurus seperti ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari di perbengkelan ini ya. Ini ada kunci Inggris untuk membuka atau mengencangkan baut. Nah, ini kalau gayanya ke sana ini berarti sedang membuka. Sana berarti mengencangkan. Berarti arahnya, arahnya ini kan tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, maka dicari lengan gayanya ini diperpanjang sehingga sudut yang kecil itu sebagai sudut alfa. Ini sudut yang besar. Jadi gunakan sudut yang kecil antara perpanjangan juga boleh. Kalau misalnya gayanya ke sini, lengannya ke sana, ini gayanya ke sini, ya yang kecil sini ya. Jadi pilih yang kecil di sini, panjangannya yang besar. Nah, ini alfa. Jadi tau sama dengan F kali R kali sinus alfa. Jadi di mana R adalah jarak titik poros dari sini, poros putar sampai dengan titik tangkap gaya. Poros putar sampai di tanda titik tangkap gaya yang biru ini ya. Kemudian alfa adalah sudut terkecil antara R dan F. Jadi ini adalah rumus umumnya. Nanti pada seri kedua akan saya jelaskan mengenai momen gaya untuk berbagai contoh. Oke, semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.